Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita masih bertemu kembali di perkuliahan online ya. Di perkuliahan online kita pada kesempatan sore hari ini saya akan melanjutkan pembahasan materi kuliah online kita di database server ya. Kalau kemarin kita baru sampai ke pembahasan pengenalan. Nah, untuk kali ini nanti saya akan menjelaskan di materi yang selanjutnya, yaitu masih di dalam kategori atau di dalam kelompok data definition language ya. Di pertemuan kemarin kita baru membahas tentang create ya, membuat database dan juga membuat tabel, dan itu belum semuanya saya bahas ya. Nah, pada kali ini nanti kita akan melanjutkan pembahasan di minggu kemarin. Jadi di minggu ini nanti kita akan membahas secara lengkap, dan nanti juga ada pembahasan praktikumnya ya, pembahasan praktikumnya yang nanti kita bahas saat ini ya. Nanti yang harus kita kerjakan seperti apa di dalam bahan praktikum, nanti saya akan memberikan soal-soal latihan di pertemuan hari ini. Dan yang bisa juga dikumpulkan ya, latihan-latihan tersebut nanti dikumpulkan melalui classroom seperti minggu kemarin yang sudah saya jelaskan. Nah, sudah masuk di classroom. Nah, ini nanti saya akan menambahkan tugas di classroom untuk tugas hari ini. Baik, mari kita masuk ke materi pembahasan ya. Oke ya. Di sini kemarin kita sudah sampai di pembahasan data definition language ya, data definition language. Ya, kemarin saya juga sudah menjelaskan apa itu data definition language, di mana di sini kita pertama kali sebelum nanti melakukan pengolahan data, pengelolaan data di dalam database management system MySQL ini, kita perlu melakukan yang namanya definisi ya, definisi data ya, definisi data atau database yang nanti akan kita buat di dalam database MySQL. Nah, kemarin di minggu kemarin kita baru sampai ke pembahasan create ya, di mana create ini adalah kita gunakan untuk membangun atau membuat. Kalau kemarin saya membahasakan atau memberikan gambaran ya, gambaran ke rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi kelas sistem komputer ya, kelas sistem komputer, bahwa di pembuatan data ini saya ibaratkan seperti sebuah gedung ya, ibaratnya seperti sebuah gedung. Jadi di dalam gedung itu nanti ada beberapa bagian-bagian, ada beberapa ruangan-ruangan yang dapat kita isi ruangan-ruangan tersebut dengan sebuah objek ya, dengan sebuah objek. Nah, begitu juga dengan database. Kita punya database, kita punya tabel. Nah, ruangan-ruangan ini kita sebut dengan tabel. Nah, di dalam tabel-tabel ini nantilah kita menempatkan atau mengisikan data-data atau informasi ke dalam tabel tersebut. Ya, ke dalam tabel tersebut. Nah, kemarin kita baru membahas tentang create database. Ya, create database. Kita membuat gedung.
Baru nanti kita membuat ruangan-ruangannya. Kita menyiapkan ruangan-ruangan yang akan kita isi dengan data-data atau informasi. Ya. Saya tunjukkan kembali. Ya, jadi kita masuk dengan menggunakan command prompt dan kita masuk ke directory XAMPP. Ya, kemudian MySQL, kemudian bin. Ya, lalu kita aktifkan service MySQL dengan mengisikan user. Ya, usernya adalah root beserta password apabila di service MySQL kita terdapat password. Ya. Nah, sekarang kita sudah berada di posisi ini ya, MariaDB. Nah, kemarin kita sudah membuat database. Database-nya apa kemarin? Ya, kita coba tampilkan ya, kita lihat. Nah, ini salah satu bahasa query yang berada di dalam DDL, Data Definition Language. So database. Ya, kita ada tambahan S di sini. So databases. Ya, so databases. Ya, sehingga nanti kita akan menampilkan beberapa database yang ada di MySQL kita. Nah, SKS 18.1 ini ya. Nah, DB SKS 18.1. Sekarang kita masuk ke dalam database tersebut dengan menggunakan perintah query-nya adalah use. Ya, sekali lagi kalau kita ingin menggunakan kembali, ingin masuk kembali ke dalam database MySQL, ke dalam database apa namanya ini, ke dalam database yang akan kita gunakan di dalam MySQL, kita menggunakan perintah use. Use nama database-nya tadi adalah db_sks 18.1. Ya, titik koma. Ada underscore-nya lagi ya kayaknya ya. Nah, jadi apabila di dalam MariaDB ini sudah muncul nama database yang kita seleksi. Ya, enaknya kalau kita pakai MariaDB itu seperti ini. Kalau kita masih pakai Apache yang lama, ya MySQL yang lama, itu hanya muncul MySQL prompt. Meskipun kita sudah menggunakan use nama database-nya, di situ tetap muncul MySQL prompt. Jadi kita tidak tahu kita posisinya sekarang berada di dalam database apa. Ya. Tapi dengan menggunakan tool MariaDB yang terbaru sekarang ini, nah, kita sudah bisa mengetahui, oh saya sekarang berada di dalam database DB SKS 18.1. Nah, berarti kalau nanti kita meng-create tabel-tabel, ya tentunya kita tidak perlu khawatir bahwa tabel tersebut akan masuk, ya, akan masuk dan akan tersimpan ke dalam ini DB SKS 18.1. Ya, akan tersimpan, ya, akan tersimpan ke dalam DB SKS 18.1. Itu ya. Ya. Nah, sekarang kita cek, ya. Kita cek apakah sudah ada tabelnya atau belum. Ya. Tadi perlu kita catat, ya, perlu rekan-rekan catat untuk menampilkan database tadi kita menggunakan show, ya, show database. Nah, kalau kita mau menampilkan tabel juga menggunakan perintah show. Tapi, ya, show-nya adalah show tables, ya, show tables. Jadi harus ada tambahan s. Tidak hanya table gini saja, tapi ada tambahan s, show tables. Nah, maka di situ akan muncul
daftar tabel. Daftar tabel yang ada di dalam DB SKS 18.1 adalah MHS. Berarti kita sudah membuat satu buah tabel. Ya, kemarin kita berarti sudah sampai ke pembahasan create table ya. Create table. Kita membuat tabel dengan nama tabelnya apa. Nah, contoh di sini kita membuat tabel TB-MHS, tabel MHS. Berarti kita kemarin sudah sampai create ya, create table. Ya, strukturnya di situ adalah field pertama, create table, ya, nama tabel, ya, create table nama tabel. Kemudian field pertama tipenya apa? Ya, tipe datanya apa? Kita harus menyebutkan. Ya, kita harus menyebutkan tipe-tipe data yang ada di dalam MySQL yang akan kita tempatkan atau kita terapkan di dalam field 1. Di dalam field 1 kita menerapkan tipe data apa? Ya, sebagai contoh misalkan ya, tabel mahasiswa, di situ ada nomor induk mahasiswa. Nah, nomor induk mahasiswa itu datanya apa? Ini saya mengulang kembali lah, ya, mengulang kembali penjelasan minggu kemarin. Saya ulang kembali ini supaya kita lebih memahami ya, kita bisa lebih memahami dan kita lebih bisa menguasai nanti ya. Ya. Jadi di dalam tipe data, ya, tipe data itu kan kita perlu tahu data-data apa saja yang nanti akan kita gunakan. Jadi ada data-data yang berupa angka, ya, berupa angka, data yang berupa karakter, data yang berupa tanggal, data yang berupa ya perpaduan antara angka dan karakter, perpaduan antara fungsi-fungsi yang lain, ya, fungsi-fungsi yang lain, ya, nanti tipe data tersebut itu kita sesuaikan, ya, perlu kita sesuaikan data-data yang nanti akan kita upload, ya, data-data yang akan kita isikan ke dalam field tersebut. Datanya berupa data apa? Maka perlu menggunakan atau perlu kita terapkan tipe data. Ya, itu ya. Jadi tipe data ini harus kita sesuaikan dengan data yang nanti akan kita isikan di dalam field tersebut. Ya, di dalam field tersebut. Tipe datanya apa? Nah, kemudian masing-masing tipe data ini memiliki size atau lebar data. Terkecuali data tanggal, ya, itu tidak perlu kita deklarasikan lebar datanya. Data teks, ya, data teks ini tidak perlu kita deklarasikan lebar datanya karena di situ tipe data teks dan tipe data tanggal sifatnya adalah otomatis, ya. Formatnya sudah ditentukan, size-nya juga sudah ditentukan dari MySQL. Ya.
Yang nanti perlu kita tentukan adalah seperti tipe data string, tipe data karakter, tipe data integer, tipe data double, ya. Itu perlu kita tentukan berapa lebar datanya atau field size-nya. Ya. Perlu kita cek ya. Des MHS. Ya, kita cek seperti ini contoh ya. Name tipe datanya karakter. Nah, ini ada size. Size-nya 10. Kalau di sini kita deklarasikan dengan size 10, artinya bahwa kolom name ini hanya dibatasi maksimal karakternya adalah 10 digit. Ya. Jadi ada 10 digit. 10 digit karakter yang nanti akan diisikan di dalam kolom name. Ya, ada 10 digit ya, 10 digit karakter. Kemudian di sini nama field kedua, field name yang kedua ada field nama. Ya, tipenya adalah karakter, size-nya 30. Ya, size-nya adalah 30. Ya, berarti batasan maksimal jumlah karakter yang nanti diisikan di dalam kolom nama adalah 30. Ya, ada 30 karakter. Ya, banyaknya ada 30 karakter. Itu. Ya. Apabila akan menambahkan constraint integritas primary key, maka sintaksnya adalah sebagai berikut. Ya. Primary key ini biasanya kita berikan, ya, kita deklarasikan apabila di dalam field, ya, salah satu field itu hanya memiliki data tunggal. Jadi tidak ada kembarannya, ya. Jadi tidak ada kembarannya atau yang menyamai data tersebut. Sebagai contoh misalkan kalau nama itu bisa saja sama. Jadi kenapa di dalam tabel ini perlu kita deklarasikan primary key? Salah satunya adalah tadi, satu, untuk menghindari terjadinya redundansi data atau data yang diulang atau data kembar. Ya, terjadinya redundansi data atau data kembar. Ya, misalkan 1, 2, 3 namanya Joko. Ada lagi 1, 2, 3 namanya Indro. Ya, kan berarti ada data 1, 2, 3 yang diulang, akan tetapi data yang berikutnya di sini memiliki perbedaan, yaitu namanya Joko, yang satu namanya Indro. Ya. Jadi ini ada pengulangan data. Nah, untuk menghindari terjadinya pengulangan data, maka field yang sifatnya ini data atau berupa data identik atau berupa data tunggal, maka harus kita deklarasikan primary key. Biasanya primary key ini kita deklarasikan di dalam tabel, ya, tabel yang datanya adalah data tunggal atau sebagai tabel master, ya, sebagai tabel master. Nah, itu yang biasanya kita perlu deklarasikan yang namanya primary key. Ya. Perlu kita deklarasikan primary key. Seperti itu. Jadi ada kalanya kita mendeklarasikan primary key, ada kalanya tabel ini tidak perlu kita deklarasikan primary key. Ya. Hanya sebatas indeks saja. Ya, hanya sebatas indeks. Nanti kalau data tersebut mau kita lakukan relasi. Nah,
Terus tujuan yang berikutnya, kenapa harus ada primary key di dalam sebuah tabel? Nah, primary key ini nanti dapat kita jadikan sebagai kunci untuk merelasikan data. Ya, jadi yang namanya administrasi basis data ini atau pengelolaan manajemen data tentunya tidak hanya satu tabel. Ya. Nanti ada beberapa tabel yang akan kita gunakan, yang akan kita deklarasikan di dalam database, sehingga bisa terjadi pula di dalam database ini yang namanya relasi, ya, relasi data. Ini. Jadi untuk merelasikan, jadi bisa saja terjadi yang namanya relasi. Data di dalam sebuah database ini tidak hanya berdiri sendiri, tapi suatu saat data-data yang ada di dalam database ini bisa kita hubungkan, kita relasikan, sehingga nanti dapat menghasilkan sebuah informasi yang lebih komplit. Ya. Jadi tidak hanya berdasarkan informasi dari tabel A saja atau dari tabel B saja, melainkan dari dua tabel A dan B ini dapat kita relasikan, sehingga nanti informasinya dapat lebih lengkap. Gitu ya. Ya, ini contoh create table ya. Dengan struktur, jadi ini name, nama, jurusan, ya, IPK. Nah, IPK ini tipenya float. Ya, tipenya float. Ya, jadi tipe datanya adalah float, artinya dia berupa data desimal. Ya, berupa data desimal. Jadi ada bilangan pecahannya. Ya, jadi bisa memunculkan data pecahan. Ya, data pecahan, muncul nilai-nilai pecahannya di situ. Ini tipenya adalah float. Ya, size-nya 4, desimalnya 2 digit. Ya, kalau ini size-nya 10, berarti ada 10 digit. Nah, nama ini 30 digit, jurusan ini 2 digit. Ya, IPK 4 digit untuk bilangan bulatnya, 2 digit untuk bilangan pecahannya atau desimalnya. Nah, sekarang ada perintah lagi di dalam data definition language yang ketiga. Ini adalah drop. Ya, perintah drop. Perintah drop ini adalah perintah yang kita gunakan untuk menghapus. Ya, contoh drop MHS. Jadi saya akan menghapus tabel MHS. Ya, yuk manual koresponden MHS. Drop table, maaf ya, drop table, ya kurang, table MHS. Ya. Nah, di sini query OK. Ya, jadi kita sudah berhasil untuk menghapus. Ya. Jadi drop ini tidak hanya datanya saja, melainkan set data atau tabelnya. Ya, tabel MHS-nya pun ini nanti akan hilang. Kita coba cek. Ya, show tables. Ya kan, empty. Jadi tidak ada tabel di dalam database DB SKS 18.1. Nah, sekarang kita drop database-nya, database. Ya, drop database DB SKS 18.1.
Saya drop database-nya. Nah, sekarang langsung di situ kita keluar ya, otomatis keluar dari database yang semula kita berada di DB SKS 18.1. Begitu kita drop database-nya, maka kita akan keluar, dan kalau kita cari show databases ya, kita coba cari DB SKS ya. DB SKS. Nah, sekarang sudah tidak muncul ya. DB SKS sudah tidak ada. Berarti memang sudah benar-benar terhapus. Ya, sudah benar-benar terhapus database-nya. Dan database-nya pun di sini hilang dari daftar database yang ada di dalam MySQL. Nah, ini kita perlu berhati-hati dalam menggunakan perintah drop. Jadi perintah drop ini hanya kita gunakan apabila memang benar-benar bahwa database dan tabel tersebut tidak akan kita gunakan lagi untuk selamanya. Maka biar tidak memenuhi daftar dari database yang ada di MySQL, daftar tabel yang ada di database tersebut, maka perlu kita drop, kita hapus saja. Ya, karena sudah tidak terpakai, biar tidak memenuhi lokasi atau tempat dari database tersebut. Ya, kalau sudah hilang, kalau kita mau membuka lagi ya tidak bisa. Kita harus membuat create database ya. DB SKS 18.1. Nah, misalkan ini ya 18.1. Ya, query oke, berarti kita sudah berhasil membuat database-nya. Kita use DB SKS 18.1 ya. Oke, kita sudah buat database-nya kembali. Kemudian kita show tables. Ya, empty berarti masih kosong. Tidak ada tabel di dalam DB SKS 18.1 karena kita baru membuatnya ya, kecuali kalau kita sudah membuatnya dan kita mau mengisi tabel ya, atau kita sudah membuat tabelnya, maka di situ kalau kita show table akan muncul daftar tabel. Ya, kita create table ya. Sekali lagi ini saya tunjukkan untuk membuat tabel. Namanya apa? Misalkan MHS. Kita membuat tabel dengan nama tabelnya adalah MHS. Besar kecil tulisan tidak masalah ya. Kurung buka. Nah, kurung buka. Boleh Anda lanjutkan terus ya, lanjut terus ke kanan diketik seperti contoh di sini ya, create table ini tadi. Ini kan terus ya, tanpa ada enter di bawah. Ya, sebenarnya kalaupun kita enter seperti ini masih terbaca satu baris. Karena untuk memudahkan saja bahwa begitu saya enter, oh ini saya akan mendeklarasikan untuk daftar field. Ya, untuk daftar field. Ya. Create table MHS kurung buka ya, field yang pertama adalah NPM, nomor pokok mahasiswa atau NIM, nomor induk mahasiswa, dengan tipe data karakter size-nya 10 ya, saya jadikan primary key ya, kemudian not null, kemudian auto increment ya. Jadi ini satu parameter bahwa NIM ya, dideklarasikan sebagai primary key, tidak boleh kosong, dan juga kalau karakter tidak bisa auto increment ya, maaf ya. Auto increment ini hanya yang tipenya integer ya. Oke, dah enter.
Terus nama ya, nama karakter 30 ya, not null. Artinya tidak boleh kosong ya. Primary key itu juga sama, tidak boleh kosong. Nama terus ini tadi apa? Jurusan. Jurusan karakter 2 not null ya, jadi tidak boleh kosong. Yang terakhir adalah IPK. IPK float 4,2 kurung tutup. Ya, kurung tutupnya adalah untuk kurung tutup yang ini. Ya, titik koma. Kita enter, oke. Query oke. Ya, kita cek show tables. Ya, muncul ya. Kita sudah berhasil membuat tabel dengan nama MHS. Create tabelnya berupa nama MHS. Sekarang kita cek ya, description-nya dari tabel MHS atau struktur dari tabel MHS. Nah, tadi kita mendeklarasikan primary key not null ya. Nullnya no. Ya, maka di sini nullnya no. No semua. Yang yes ini IPK. Tadi seharusnya kita perlu tambahkan not null juga. Biar di sini nullnya semuanya no. Nah, primary key pada kolom NIM. Jadi nanti untuk kolom NIM datanya tidak ada yang kembar. Dengan mendeklarasikan primary key tersebut, maka data di dalam kolom NIM tidak akan ada yang sama. Ya, kalau sampai kita mengisi data yang sama atau kembar kita ulang berkali-kali, maka di situ akan muncul keterangan duplicate entry. Ya, data yang kita entrykan, yang kita inputkan, ini terjadi penduplikasian atau sudah pernah diinputkan. Ya, ada duplikasi data. Nah, sekarang pembahasan yang berikutnya adalah alter. Alter ini digunakan untuk memodifikasi. Nah, di dalam alter itu ada tiga. Nah, ada tiga macam di dalam alter. Memodifikasi ini ada tiga. Yang pertama add, menambahkan. Ya, jadi kalau misalkan di dalam struktur tabel yang ini tadi, ternyata saya kurang mendeklarasikan fill ya. Deklarasi fillnya atau membuat struktur tabelnya ini kurang satu kolom atau satu fill ya, satu fill. Maka kalau saya mau menambahkan ya, saya mau menambahkan fill ya, saya perlu menggunakan perintah ini alter table add ya, alter table, nama tabel yang akan kita tambahkan kolom, kemudian add kolom ya, add kolom ya. Menambahkan kolom, di situ kita pakai add kolom. Ya. Nama kolom yang akan kita tambahkan termasuk tipe data dan size-nya juga ya, termasuk tipe data dan size. Oke, ini ya. Ini yang pertama adalah add kolom. Yang kedua ada drop.
Drop ini adalah menghapus ya. Jadi kita dapat menghapus ya, kita dapat menghapus file yang tidak terpakai ya. Misalkan dalam satu struktur tabel ini ada file yang tidak digunakan atau yang tidak terpakai, biar tidak membingungkan pada saat nanti kita melakukan pengolahan data. File yang tidak terpakai tersebut dapat kita hapus ya. Menghapus judul kolom atau menghapus file ini kita bisa menggunakan alter table drop ya, alter table drop kolom ya, drop kolom, nama kolom yang akan kita hapus ya, nama kolom yang akan kita hapus. Terus yang ketiga, ini ada alter table change ya, change merename ya. Merename, jadi kita bisa merename nama kolom ya atau judul kolom, kita bisa merename tipe datanya saja, merename size-nya saja atau ketiga-tiganya. Kita mau merename struktur tabel ketiga-tiganya, namanya, tipe datanya dan juga size-nya. Ya, contoh di situ nanti ada contoh-contohnya ya. Contohnya seperti ini dari masing-masing alter table ini ya. Dari masing-masing alter table itu ada contohnya. Misalkan yang pertama saya mau menambahkan fill. Fill yang kurang adalah fill jurusan, kemudian alamat ya, misalkan alamat ya, alamat di setelah nama ya. Ya, alter table MHS add column ya, add column, nama kolomnya adalah alamat ya, dengan tipe karakter ya, karakter size-nya 50 misalkan ya, karakter not null ya, after nama. Oke ya. Di sini ada after nama. Artinya apa? Artinya bahwa kolom alamat yang saya tambahkan ini akan berada di bawah kolom nama. Kita cek ya. MHS. Ya, urutannya. Jadi misalkan kalau tidak ada tambahan after, berarti di sini fill yang tadi kita tambahkan dia akan berada di paling akhir. Di paling akhir. Yaitu setelah fill IPK. Ya, nama, alamat, telepon misalkan ya, saya tambahkan telepon. Jadi alter table ya, kolom telepon ya, karakter 12 misalkan, not null ya, tidak ada tambahan after ya, padahal saya mau meletakkan kolom telepon ini di bawah alamat. Berarti kan harus ada tambahan after alamat ya, kalau tidak ada after maka di situ fill ya, fill telepon berada di akhir ya, berada di urutan akhir ya. Jadi kalau mau meletakkan setelah alamat berarti harus ada tambahan after alamat ya, after alamat di sini adalah telepon ya, telepon 12 ya. Ini kalau fill kembar ini tidak boleh ya, duplicate kolom name telepon karena sudah ada. Nah sekarang saya drop dulu ya, alter table drop ya, drop kolom ya, drop kolom ya, nama kolomnya apa yang saya hapus, yaitu telepon
Oke, sekarang sudah hilang ya telepon. Nah, saya tambahkan. Nah, ini alamat. Setelah alamat ada file telepon. Karakter 12. Ya, after alamat. Nah, maka nanti di sini kolom telepon posisinya berada di bawah dari file alamat. Ya, after alamat. Ya, berada di bawah alamat. Ya, kita pakainya after. Ya, after. Ini kalau mau menambahkan sebuah file yang posisinya itu akan kita taruh di mana? Apakah setelah alamat, apakah setelah nama, apakah di awal ya, di awal. Nah, nanti kita pakai pernyataan-pernyataan ya. Ada tambahan after alamat. Oke, ini ya. Nah, add sudah, drop sudah, sekarang kita change. Kita ganti strukturnya. Ya, misalkan jurusan, ini kan jurusan itu kan karakternya panjang ya, karakternya panjang. Misalkan jurusan teknik informatika, kan tidak hanya 2 digit. Misalkan ini hanya singkatan kalau 2 digit. TI, SI, MI. Nah, misalkan kita mau buat secara lengkap ya. Karakternya berarti tidak hanya 2 kan, berarti ada beberapa karakter. Ya, sehingga di sini kita dapat menggunakan alter table ya, MHS change ya, change kolom ya. Tidak perlu pakai change kolom juga tidak apa-apa, change gini saja. Nama kolomnya adalah jurusan. Ya, ini yang akan kita ganti. Kemudian spasi, ya ini yang change ya. File lama, spasi file baru, tipe data baru, lebar data baru. Ya, awalnya nama diganti menjadi nama MHS. Nah, kalau ini tadi namanya tetap sama, file name-nya tetap jurusan, berarti jurusan spasi jurusan. Ya, karena saya hanya mau merubah size-nya saja, berarti tipe data tetap. Tipe data tetap. Dan size-nya kita rubah jadi 30. Ya, kalau menggunakan perintah ini yang berubah adalah size-nya saja. Ya, size-nya saja. Kalau kita mau merubah ketiga-tiganya, file name, file type, dan file size, ya kita rubah seperti ini. Jur, ya jur. Ini misalkan ya, varchar ya, varchar. Size-nya 30. Berarti ini namanya berubah jadi jur, tipe datanya berubah jadi varchar, size-nya berubah jadi 30. Ya. Titik koma. Ya, oke. Sudah terjadi perubahan atau change fill. Ya, kita cek ya. Ini ya, sudah berubah ya. Yang awalnya kita di jurusan, sekarang berubah jadi jur. Yang awalnya type-nya cara car, sekarang berubah jadi varchar. Yang semula size-nya 2 berubah jadi 30. Yang semula nolnya no, sekarang berubah yes. Kenapa? Karena ini tidak ada tambahan. Nah, sekarang saya kembalikan lagi. Ya. Change jurusan. Nah, sekarang jur menjadi jurusan. Nah, karakter size-nya 30, not null. Nah. Oke ya. Nih, sekarang sudah
ganti dan juga sudah berubah. Nih, ini untuk data definition language-nya ya. Data definition language. Nah, nanti ada data manipulation language. Masih ada satu lagi di dalam data definition language yang belum ada di materi, yaitu rename. Ya. Jadi melakukan penggantian nama. Ya, kalau tadi change itu mengganti judul kolom. Nah, sekarang yang kita ganti adalah nama. Yang semula MHS, saya akan ganti menjadi namanya. Rename table. Ya, MHS2. Ya, Maha, misalkan ya, T_mahasiswa. Titik koma. Jadi saya akan mengganti nama tabel, rename table. Ya, yang semula MHS to menjadi TM mahasiswa. Oke, sekarang kita cek. Ya, show tables. Ya kan? Nama tabel sekarang berubah nama menjadi T mahasiswa. Yang awalnya tadi MHS sekarang berubah jadi nama T mahasiswa. Nah, sebenarnya masih ada lagi seperti copy, ya, copy table. Jadi kita bisa mengcopy tabel beserta struktur dan data atau hanya mengcopy strukturnya saja dengan nama tabel yang berbeda. Nah, itu nanti akan sebenarnya ada ya, tapi kita tidak perlu membahas di sini. Nanti silakan rekan-rekan mahasiswa mengeksplor sendiri bagaimana kita merename. Ya, memang ada, tapi saya tidak menyampaikan, tidak menjelaskan. Silakan eksplor. Ya, bagaimana nanti rekan-rekan bisa mengeksplor kalau dari awal sampai akhir saya kasih tutorial terus, tidak ada eksplorasinya, ya, kapan kita bisa maju, kapan kita bisa berkembang, ya, kapan kita bisa mandiri. Ya, ya, tentunya nanti dengan soal-soal yang akan saya berikan, ya, nanti di sini ada soal latihan. Ya, nah ini nanti ada soal kuis latihan yang harus rekan-rekan kerjakan. Ya, ini mulai nomor 1 sampai dengan nomor 20. Ya, nomor 1 sampai dengan nomor 20. Belum ya, belum. 1 sampai 18. Ya. 1 sampai 18 ini masuk di kategori data definition language. Ya. Mulai nomor 13 ini ada alter, ya, penggunaan alter. Jadi apa yang saya bahas hari ini itu di latihan-latihan ini ada. Maksudnya untuk menjawab, ya, bisa digunakan untuk menjawab di soal-soal latihan mulai nomor 1 sampai dengan nomor 18, ya. Nomor 1 sampai 18. Nah, ini nanti saya kirim di classroom, ya. Saya kirim di classroom. Ya, saya kirim sekarang, ya. Ini di classroom. Masuk di SKS 18.1 database server. Nah, ini materi tugas 1. Saya bikin assignment baru. Tugas latihan materi 2, ya. Instruksinya adalah kerjakan soal di file latihan MySQL dari nomor 1 sampai dengan nomor 18.
dikerjakan di MS Word. Hasil jawaban yang dibuat melalui MySQL di screenshot ya, di screenshot dan ditempel di MS Word ya. File ini saya upload, file latihan MySQL-nya ini saya upload. Nah, nanti silakan kerjakan di Microsoft Word ya, dikerjakan di Microsoft Word seperti ini ya. Kerjakan di Microsoft Word. Buka Microsoft Word-nya. Kemudian buka ya, contohnya seperti ini. Show tables. Oh, ini jawaban nomor 10 misalkan, atau jawaban nomor 12. Nah, ini nanti silakan di screenshot. Nah, screenshot pakai, kalau di Windows 10 ini ada aplikasi namanya Sniping Tool ya. Sniping Tool. Nah, ini nanti yang bisa kita gunakan. Nah, satu. Ini jawabannya apa ya? Nanti terus ya, maksud saya seperti ini ya. Maksud saya dari soal yang ada di classroom itu nanti seperti yang saya demokan di sini. Jawabannya apa? Misalkan use DB latihan. Nah, misalkan ini, use DB latihan. Perintahnya yang ini. Ya, nanti perintahnya di sini di screenshot. Ya, contoh ini use DBSKS. Ya, ini di screenshot. Ya, hasilnya apa? Nah, hasilnya misalkan database change. Sampai sini saja. Copy, tempelkan. Nah, ini ya. Ini cara menjawabnya nanti. Baik, saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan di perkuliahan online kita pada sore hari ini. Ya, apabila nanti ada yang mau ditanyakan, apabila ada yang kurang jelas, bisa disampaikan di kolom komentar. Ya, saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan atensi dari rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sistem komputer. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan apa yang kita bahas pada sore hari ini semoga bermanfaat, dan jangan lupa tugas-tugas latihan yang saya berikan selalu dikumpulkan ya, supaya nanti nilai-nilai Anda tidak tertunda ya. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila saya ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kondisi kesehatan kita di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dan tetap patuhi aturan atau protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Ya, saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.